Panggilan beribadah. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Yesaya 12 ayat 5. Hari ini adalah Advent ketiga, dan sekali lagi kita menyalakan lilin-lilin Advent. Kita menyalakan kembali lilin Advent pertama yang mengingatkan kita akan janji Allah. Kita menyalakan kembali lilin Advent kedua yang mengingatkan kita akan keadilan dan belas kasihan Yesus. Ketika kita menyalakan lilin Advent ketiga, kita diingatkan untuk memuji Allah dalam segala hal. Bagaimanakah kita melakukannya? Kita dapat bersyukur atas pemberian Allah. Oleh sebab itu, janganlah iri atas apa yang dimiliki sesamamu, dan tetaplah memuji Allah dalam keadaan apapun. Pembacaan ayat dari Yehezkiel 43 ayat 11-15. Yehezkiel 43 ayat 11. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturan dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah satu hasta dalamnya dan satu hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal, dan inilah tinggi mezbah itu. Dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawah adalah 2 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Dari jalur keliling yang terbawah sampai jalur keliling yang di atas ada 4 hasta, dan lebar jalur keliling itu 1 hasta juga. Tempat perapian itu adalah 4 hasta tingginya, dan dari tempat perapian itu muncul ke atas 4 tanduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 87 ayat 1, Gapura lapangkanlah. Bacaan kita dari Lukas 1 ayat 46-50. Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Judul renungan kita, takut akan Allah.
Maria penuh dengan sukacita atas semua yang telah Allah lakukan baginya. Untuk kunjungan malaikat Gabriel, untuk bayi Kristus di dalam rahimnya, untuk ucapan Elizabeth yang dipenuhi Roh Kudus, membuat dia tidak bisa tidak untuk bersyukur dan memuji Allah. Dia mulai dengan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Kata memuliakan sangat menarik. Ini berarti persepsi Maria tentang Allah bertumbuh dengan signifikan. Dia berbicara tentang dirinya yang rendah. Mungkin dia merasakan seperti yang kadang kita rasakan. Dia merasa tersingkir dalam hidup dan Allah tidak memperdulikannya. Tetapi dengan cara yang luar biasa, Allah peduli dan melakukan hal yang besar baginya, yaitu memilih dia menjadi ibu dari anak-anaknya. Maria bersaksi bahwa Allah berbelas kasih kepada mereka yang takut akan dia. Sebenarnya, apa artinya takut akan Allah? Apakah sama dengan takut seperti terhadap penguasa yang tiran? Ataukah Maria memikirkan tentang seorang bapa yang kasar? Maria berbicara tentang jenis ketakutan yang kita rasakan terhadap Bapa yang baik hati, yang kita cintai dan hormati. Kita takut untuk membangkitkan kemarahannya dengan melanggar aturannya. Bahkan kita takut mengecewakan dia. Mereka yang tidak mengasihi dan tidak takut akan Allah, tidak peduli dengan kekudusan dan hukumnya, serta menyepelekan semua karya Allah. Tetapi bagi kita yang mengasihi dan takut akan dia, kita merendahkan diri di hadapannya, maka Allah berbelas kasih. Dia mengetahui kelemahan dan kegagalan kita. Itu sebabnya dia mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Pertanyaan untuk direnungkan. Apakah Anda merasa rendah diri? Apa yang menyebabkan Anda merasa demikian? Menurut Anda, bagaimana Allah memandang Anda? Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, berilah Roh Kudus-Mu agar kami mengasihi, takut, dan percaya kepadamu. Demi anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa di dalam nama-Nya. Amin. Aksi hari ini, ingatlah seseorang yang Anda kenal yang sering merasa rendah diri. Katakanlah kepadanya bahwa Allah mengasihinya. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 87 ayat 2. Allah beserta kita ketika kita mempersiapkan diri untuk menerima Kristus. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Advent ketiga bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Selamat Advent, selamat Advent, selamat Advent.